Tak ada yang terlalu kecil untuk membuat perubahan. Sebuah buku karya Greta Thunberg. Greta Thunberg lahir tahun 2003. Di bulan Agustus 2018, ia memulai pemogokan sekolah untuk perubahan iklim di depan gedung parlemen Swedia. Dan setelah itu, menyebar ke seluruh dunia dan saat ini melibatkan 1 juta siswa sekolah. Gerakan ini sekarang dikenal sebagai Friday for Future, Jumat untuk masa depan. Thunberg telah berbicara pada rapat umum iklim di seluruh Eropa. Pada bulan Desember, ia menghadiri COP24 PBB di Katowice, Polandia, di mana dia menyebut sekretaris jenderal dan membuat pidato yang dibagikan jutaan kali di seluruh dunia. Pada Januari 2019, ia diundang ke Forum Ekonomi Dunia di Davos, di mana dia membuat pidato lagi yang membuat pengaruh ke seluruh dunia. Dia memenangkan Prix Liberté dan didominasikan untuk penghargaan Nobel Perdamaian. Thunberg seorang vegetarian dan tidak melakukan perjalanan dengan pesawat untuk menjalani hidup rendah karbon. Hidup kita ada di tanganmu. Pawai Iklim Stockholm 8 September 2018. Musim panas lalu, ilmuwan iklim Johan Rockström dan beberapa orang lain menulis bahwa kita memiliki banyak 3 tahun untuk membalikan peningkatan emisi gas rumah kaca jika kita akan mencapai tujuan yang ditetapkan di Perjanjian Paris. Lebih dari 1 tahun dan 2 bulan berlalu, dan dalam jangka waktu tersebut, banyak ilmuwan telah mengatakan hal yang sama, dan banyak hal telah memburuk dan emisi gas rumah kaca terus meningkat. Jadi, mungkin waktu kita bahkan kurang dari 1 tahun 10 bulan sejak pernyataan Johan Rockström kita abaikan. Jika orang-orang mengetahui hal ini, mereka tidak akan bertanya, kenapa aku begitu bersemangat soal perubahan iklim? Jika orang-orang tahu bahwa ilmuwan mengatakan bahwa kita memiliki 5% kesempatan untuk memenuhi target pertemuan Paris, dan jika orang-orang tahu skenario mimpi buruk apa yang akan kita hadapi jika kita tidak menjaga agar pemanasan global tetap di bawah 2 derajat Celcius, mereka tidak butuh bertanya kenapa aku melakukan mogok sekolah di luar gedung parlemen. Karena jika semua orang tahu betapa serius situasi tersebut dan betapa sedikit yang sebenarnya sudah dilakukan, semua orang akan datang dan duduk di samping kami. Di Swedia, kita menjalani hidup seolah seperti kita punya sumber daya 4,2 planet. Jejak karbon kita adalah 1 dari 10 yang terburuk di dunia. Ini berarti Swedia mencuri 3,2 tahun sumber daya alam dari generasi mendatang setiap tahun. Bagian dari generasi masa depan, seperti kamu ingin Swedia berhenti melakukan hal tersebut. Sekarang juga. Ini bukan teks politis. Pemogokan sekolah kami tak ada hubungannya dengan partai politik. Karena cuaca dan lingkungan tidak peduli dengan politik dan omong kosong kita sedikit pun. Ia hanya peduli dengan apa yang benar-benar kita lakukan. Ini teriakan permintaan tolong. Untuk seluruh surat kabar yang masih tidak menulis laporan tentang perubahan iklim, meskipun mereka mengatakan bahwa iklim merupakan pernyataan kritis dari masa kita ketika hutan Swedia terbakar musim panas ini. Untuk Anda semua yang tak pernah memperlakukan krisis ini sebagai krisis, untuk semua influencer yang membela semua hal kecuali masalah iklim dan lingkungan, untuk semua partai politik yang berpura-pura untuk mempertanyakan iklim secara serius, untuk semua politisi yang mengejek kami di sosial media dan mempermalukanku agar orang-orang mengatakan kepadaku bahwa aku ketinggalan zaman, jalan, dan menyebarkan teror dan banyak hal lainnya. Untuk Anda semua yang memilih melihat ke arah lain setiap hari, karena Anda lebih takut dengan perubahan yang dapat mencegah bencana perubahan iklim dibanding perubahan iklim itu sendiri. Sikap diam Anda adalah hampir yang terburuk dari semuanya. Masa depan semua generasi yang akan datang tersandar pada bahu Anda. Kami yang masih anak-anak tak dapat mengubah apa yang Anda lakukan sekarang, sampai kita cukup dewasa untuk berbuat sesuatu terhadapnya. Banyak orang mengatakan bahwa Swedia adalah negara kecil.
sehingga tak penting apa yang kita lakukan. Tapi aku berpikir bahwa jika beberapa gadis bisa menjadi berita utama di seluruh dunia, hanya dengan tidak berangkat sekolah selama beberapa minggu, bayangkan apa yang bisa kita lakukan bersama-sama jika kita inginkan. Setiap satu orang terhitung, seperti halnya setiap satu emisi terhitung, setiap kilo, semuanya terhitung. Jadi tolong, perlakukan krisis seperti krisis yang akut sebenarnya dan berikan kami masa depan. Hidup kami ada di tanganmu. Hampir semuanya hitam dan putih. Deklarasi pemberontakan, pemberontakan atas kepunahan, Kompleks Parlemen London, 31 Oktober 2018. Ketika aku berusia sekitar 8 tahun, untuk pertama kalinya aku mendengar tentang sesuatu yang disebut perubahan iklim atau pemanasan global. Ternyata itu adalah sesuatu yang diciptakan manusia dengan cara kita menjalani hidup. Aku diberitahu agar mematikan lampu untuk menghemat energi, atau mendaur ulang kertas untuk menghemat sumber daya. Aku ingat pernah berpikir bahwa adalah sangat aneh bahwa manusia yang merupakan spesies binatang di antara yang lain mampu mengubah iklim bumi. Karena jika demikian dan jika itu benar-benar terjadi, kita tak akan berbicara tentang hal lain. Segera setelah Anda menyalakan TV, semuanya akan tentang hal tersebut. Headlines, radio, surat kabar. Anda tidak akan pernah membaca atau mendengar tentang hal lain, seolah-olah ada perang terjadi. Tapi tak ada yang pernah membicarakannya, sekalipun. Jika menggunakan bahan bakar fosil adalah hal yang begitu buruk sehingga mengancam keberadaan kita, kenapa bisa kita tetap melanjutkannya seperti sebelumnya? Kenapa tak ada pembatasan? Mengapa tidak membuatnya menjadi ilegal? Bagiku, itu tidak ada artinya. Hal tersebut tidaklah nyata. Aku memiliki sindrom Asperger, dan bagi saya hampir semuanya adalah hitam dan putih. Aku berpikir dalam banyak hal bahwa kami orang-orang autis adalah orang-orang yang normal, dan sisa orang-orang lainnya menjadi cukup aneh. Mereka selalu mengatakan bahwa perubahan iklim merupakan ancaman eksistensial dan isu yang paling penting dari semuanya. Namun mereka hanya melanjutkan seperti sebelumnya. Jika emisi harus berhenti, maka kita harus menghentikan emisi, bagiku yang hitam atau yang putih. Tak ada wilayah abu-abu ketika datang masanya untuk bertahan hidup. Entah kita pergi sebagai sebuah peradaban atau kita tidak. Kita harus berubah. Negara-negara seperti Swedia dan Inggris harus mulai mengurangi emisi setidaknya 15% setiap tahun untuk tetap berada di bawah 2 derajat Celcius dari target pemanasan. Sekarang IPCC mengatakan bahwa kita harus menargetkan untuk 1,5 derajat Celcius. Jadi, kita bisa membayangkan apa artinya. Anda akan berpikir setiap satu dari pemimpin kita dan media seharusnya berbicara bukan tentang hal lain, tapi tak ada seorang pun yang pernah menyebutnya. Juga tidak ada yang pernah menyebutkan apa-apa tentang gas rumah kaca yang sudah terkunci di dalam sistem, atau bahwa polusi udara menyembunyikan pemanasan. Jadi ketika kita berhenti membakar bahan bakar fosil, kita sudah memiliki jaminan tambahan 0,5 sampai 1,1 derajat Celcius. Juga hampir tak ada yang pernah menyebutkan bahwa kita berada di tengah-tengah kepunahan massal ke-6, dengan sekitar 200 spesies akan punah setiap harinya. Selain itu, bukankah tidak seorang pun pernah berbicara tentang aspek ekuitas atau keadilan iklim yang dinyatakan dengan jelas di mana-mana di Perjanjian Paris dan Protokol Kyoto, yang mana benar-benar diperlukan untuk membuat Perjanjian Paris bekerja dalam skala global. Itu berarti bahwa negara-negara kaya harus turun ke nol emisi dalam waktu 6 hingga 12 tahun, sehingga orang-orang di negara yang lebih miskin
bisa meningkatkan taraf hidup mereka dengan membangun beberapa infrastruktur seperti yang telah kita bangun, seperti jalan-jalan, rumah sakit, listrik, sekolah-sekolah, dan air minum yang bersih. Karena bagaimana kita bisa mengharapkan negara-negara seperti India atau Nigeria untuk peduli persoalan krisis iklim jika kita yang sudah memiliki segalanya tak peduli tentang hal tersebut, atau tentang komitmen kita yang sebenarnya soal perjanjian Paris. Jadi mengapa kita tidak mengurangi emisi kita? Mengapa mereka pada kenyataannya masih meningkat? Apa kita sadar sedang menyebabkan kepunahan massal? Apakah kita jahat? Tidak, tentu saja tidak. Orang-orang terus melakukan apa yang mereka lakukan karena sebagian besar tidak sadar akan konsekuensi dari kehidupan sehari-hari yang kita jalani. Dan mereka tidak tahu bahwa perubahan cepat diperlukan. Karena, seperti yang saya katakan sebelumnya, tidak ada yang berbicara tentang hal itu. Tidak ada headlines, tidak ada pertemuan darurat, tidak ada breaking news. Tidak ada yang bertindak seolah-olah kita sedang berada dalam krisis. Bahkan sebagian besar politisi hijau dan ilmuwan iklim tetap menggunakan pesawat, memakan daging dan susu. Jika saya hidup sampai umur 100 tahun, saya akan hidup di tahun 1103. Ketika Anda berpikir tentang masa depan hari ini, Anda tidak akan berpikir melewati tahun 2050. Saat itu aku akan, dalam kasus terbaik, bahkan belum hidup setengah dari umurku. Apa yang terjadi selanjutnya? Tahun 2078, saya akan merayakan ulang tahun ke-75. Apa yang kita lakukan atau tidak kita lakukan sekarang akan mempengaruhi seluruh hidup saya dan kehidupan anak-anak dan cucu-cucu saya. Ketika sekolah mulai masuk pada bulan Agustus tahun ini, saya memutuskan bahwa ini sudah cukup. Saya duduk sendiri di tanah di luar gedung parlemen. Aku mogok sekolah untuk iklim. Beberapa orang mengatakan saya seharusnya ada di sekolah. Beberapa orang mengatakan bahwa saya harus belajar untuk menjadi seorang ilmuwan iklim, sehingga saya bisa memecahkan krisis iklim. Tapi krisis iklim sudah terpecahkan. Kita sudah memiliki semua fakta dan solusi. Yang perlu kita lakukan adalah bangun dan mengubahnya. Dan mengapa saya harus belajar untuk masa depan yang hampir tak ada lagi ketika tidak seorang pun yang melakukan sesuatu untuk menyelamatkan masa depan itu? Dan apa gunanya mempelajari fakta dalam sistem pendidikan ketika fakta terpenting yang diberikan oleh ilmu pengetahuan dari sistem pendidikan yang sama jelas-jelas tak berarti apa-apa bagi politisi dan masyarakat kita? Banyak orang mengatakan bahwa Swedia hanyalah negara kecil dan tak ada gunanya apa yang kita lakukan. Tapi saya berpikir bahwa jika beberapa anak bisa menjadi headlines di seluruh dunia hanya dengan membolos sekolah untuk beberapa minggu, bayangkan apa yang dapat kita lakukan bersama jika kita menginginkannya. Hari ini kita menggunakan 100 juta barel minyak setiap hari. Tak ada politik untuk mengubah hal tersebut. Tak ada peraturan untuk menjaga minyak-minyak tersebut tetap di dalam tanah. Jadi kita tidak bisa menyelamatkan dunia dengan bermain sesuai aturan. Semua hal perlu diubah, dan itu harus dimulai sekarang. Jadi semua orang di luar sana, ini saatnya untuk pembangkangan sipil. Ini saatnya untuk memberontak.